Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh bertemu kembali di Jumat subuh ini. Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami, Tuhan, merenungkan firman ini. Tuhan juga memberkati kami, membimbing kami, agar kami mengerti apa yang ingin Engkau katakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Mari kita berikan senyuman termanis kita bagi Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita di hari baru ini. Hari Jumat, tanggal 15 Agustus, pekan ke-32 tahun 2025. Renungan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal 2 ayat 7 dan 8 yang berkata, Puji-pujian Hana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya berikan tema renungan di pagi ini adalah Allah yang meninggikan dan merendahkan. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus, bahwa pasal 2 dari bacaan 1 Samuel ini adalah bagian dari doa pujian Hana, seorang wanita yang pernah hancur hati karena tidak memiliki anak. Namun Tuhan mengubah keadaannya. Dalam nyanyian syukurnya, kita dapat baca dalam 1 Samuel 2. Di mana Hana mengakui bahwa hidup dan keadaan manusia sepenuhnya berada di bawah kendali Tuhan. Dan secara khusus ayat 7 dan 8 menekankan kuasa Allah untuk mengubah nasib seseorang. Sebab Tuhan yang sanggup memiskinkan atau memakmurkan, merendahkan, atau meninggikan, bahkan mengangkat orang hina menjadi mulia. Dan bahwa di zaman Israel kuno, kemiskinan atau kekayaan sering dianggap akibat keberuntungan atau usaha pribadi. Tetapi
Di sini Hana mengingatkan bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan, bukan semata-mata karena kekuatan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan di pagi ini, saya ingin menguraikan 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, Allah berdaulat atas semua keadaan. Kita dapat melihat bahwa Hana memulai dengan pernyataan yang berani, seperti kutipan kalimat dalam ayat 7, yaitu Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan juga meninggikan. Artinya, tidak ada satupun status hidup yang berada di luar kendali Tuhan. Dunia mengajarkan bahwa kalau kekayaan adalah hasil kerja keras semata dan kemiskinan akibat kemalasan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita melihat dimensi lain, yaitu berkat dan ujian hidup seringkali adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk kita. Seperti cerita seorang petani yang menabur di benih di padang. Ada yang jatuh di tanah subur dan menghasilkan banyak hasil. Ada yang jatuh di tanah berbatu dan tidak tumbuh. Petani itu bisa bekerja keras sebenarnya, tetapi hujan dan matahari tetap di luar kuasa si petani ini. Demikian pula hidup kita dan usaha yang kita anggap penting, tetapi hasil akhirnya tetap di tangan Tuhan. Yang kedua, Allah mengangkat yang terhina. Dalam ayat 8 berkata bahwa Tuhan menegakkan orang miskin dari dalam debu dan mengangkat orang melarat dari lumpur. Gambaran ini menunjukkan kondisi yang tidak berdaya dan penuh kehinaan. Namun, Tuhan sanggup memulihkannya. Dalam sejarah Alkitab, kita melihat ini berulang kali. Seperti Yusuf dari penjara menjadi penguasa di Mesir. Juga Daud dari gembala kambing domba menjadi raja. Dan murid-murid yang sederhana dipakai untuk menggoncang dunia dengan Injil. Seperti cerita ilustrasi tentang seorang anak jalanan di kota besar yang hidup dari mengemis. Suatu hari, ada seorang dermawan yang membawanya ke rumah, memberinya pendidikan, dan membesarkannya seperti anak sendiri. Dan pada akhirnya, anak itu menjadi pemimpin besar. Dari yang sebelumnya anak jalanan, menjadi pemimpin besar. Itulah gambaran kecil dari apa yang Tuhan kita sanggup lakukan bagi kita. Poin yang ketiga adalah, dasarnya Tuhan pemilik segala sesuatu. Ayat terakhir ini menegaskan bahwa milik Tuhanlah tiang-tiang bumi, dan di atasnya lah Ia menaruh dunia. Ini berarti seluruh ciptaan berada di bawah kuasanya. Sehingga kalau Tuhan yang memegang dasar bumi, maka perubahan hidup, pemulihan, atau bahkan pembalikan keadaan bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan.
Dengan demikian, dari firman Tuhan di pagi ini yang perlu kita ingat sebagai umat Kristen, bahwa bagi yang merasa sedang di bawah, berada di bawah, jangan putus asa. Tuhan sanggup mengangkatmu, bahkan dari keadaan yang menurut manusia mustahil. Dan bagi yang merasa sedang di atas, ingatlah, semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Jangan sombong, tetaplah rendah hati dan setia. Dan bagi semua orang percaya, percayakanlah hidupmu sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Sebab Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk meninggikanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kita berada di debu atau lumpur kehidupan. Atau mungkin kita sedang duduk di kursi kehormatan. Apapun posisi kita, ingatlah, Tuhanlah yang memegang kendali. Mari kita bersyukur dan percaya, serta berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dan marilah kita renungkan dan bertanya, apakah saya sungguh mengakui kedaulatan Tuhan atas setiap keberhasilan dan kegagalan saya? Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. 1 Samuel 2 ayat 7-8 mengingatkan bahwa Allah berkuasa untuk merendahkan dan meninggikan siapapun. Dia sanggup mengangkat yang hina menjadi mulia. Dan semuanya itu dilakukannya karena Ia adalah pemilik dan penopang seluruh bumi. Dan hidup kita aman di tangannya asal kita mau setia, rendah hati, dan percaya. Kiranya renungan di pagi ini dapat menguatkan iman kita dan menolong kita agar kita lebih mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami semua betapa besar kuasa-Mu atas kehidupan kami. Engkau berkuasa untuk meninggikan juga merendahkan kami. Tuhan, berikanlah kerendahan hati pada kami semua. Tetap setia dan percaya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.